Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang akan saya sampaikan ini sempat viral di tahun 2015 dan terjadi di Desa Manggah. Karena kehebohannya juga yang membuat saya menjadi penasaran untuk menelisiknya jauh lebih dalam. Apalagi sebagai jurnalis media yang khusus mengulas tentang fenomena peristiwa-peristiwa gaib, maka hal ini bisa menjadi referensi buat saya untuk menceritakan di channel ini. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Desa Manggah untuk mengorek keterangan dan informasi dari beberapa warga terkait peristiwa tersebut. Perjalanan menuju ke Desa Manggah ternyata tidaklah mudah. Mesin sepeda motor saya harus bekerja lebih ekstra, karena harus mendaki beberapa jalan menanjak yang cukup tinggi, ditambah lagi jalan yang saya tempuh bukannya jalan yang beraspal mulus, tapi jalan yang masih berupa tanah keras dan berbatu. Pantas saja namanya Desa Manggah, sebab medan jalan untuk menempuhnya memang berat dan membuat sepeda motor saya manggah dibuatnya dan bisa terjatuh ataupun tergelincir bila saya tidak berhati-hati. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup berat tersebut, akhirnya terlihat juga tanda-tanda kalau saya sampai di Desa Manggah. Terlihat dari plang papan nama desa yang terletak tepat di sebuah jembatan desa. Rupanya Desa Manggah dipisahkan oleh sebuah sungai yang cukup lebar. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 pagi dan saya berangkat pukul 5 pagi dari kantor. Berarti sekitar 5 jam saya menempuh perjalanan hingga akhirnya sampai ke Desa Manggah ini. Begitu sampai di desa tersebut, ada suatu kejadian yang membuat saya menghentikan laju motor saya. Karena ada sedikit yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati. Ucapkan salam permisi dalam hati. Waduh, kenapa nih? Kenapa harus seperti itu ya? Tanya saya dalam hati waktu itu. Ada apa ya? Tapi ya sudahlah, saya ikuti saja sesuai petunjuk yang tertera pada plang papan nama desa tersebut. Ketika saya melintasi jembatan, entah karena sugesti saya setelah membaca plang papan nama desa, memang terasa ada aura yang aneh. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri dan saya menjadi merinding. Bahkan tiba-tiba muncul kabut tipis disertai desir angin tipis yang menebarkan aroma bau yang aneh. Entah bau apa, saya juga tak tahu. Karena seumur hidup saya tak pernah mencium aroma tersebut. Baru kali ini saya mencium aroma aneh tersebut. Wah, kenapa ini ya? Sudahlah, pikir saya waktu itu. Saya pun berupaya tetap tenang. Dan selepasnya melintasi jembatan, saya memang menjadi lebih tenang. Tapi saya jadi agak keder waktu itu. Entah kenapa saya menjadi tak berani untuk menengok ke belakang. Sehingga saya memilih mengikuti kata hati untuk jalan terus dan mengurungkan niat untuk menengok ke belakang. Iya, ternyata memang tidaklah mudah bagi saya untuk memperoleh informasi peristiwa yang akan saya ulas ini. Meski saya sudah memperkenalkan diri termasuk menjelaskan pekerjaan saya, warga sempat bungkam dan tak mau berbicara. Karena warga desa masih trauma dan terkesan paranoid untuk menuturkan peristiwa yang pernah terjadi pada 7 tahun yang silam tersebut. Namun dengan menyampaikan niat dan bujukan bahwa saya mengulasnya dalam rangka menyampaikan pesan edukasi, akhirnya warga berkenan juga untuk menceritakannya. Mereka juga mengajak saya untuk singgah di rumah tetua Desa Manggah. Dan sebut saja tetua desanya namanya Mbah Warno. Nah, dari penuturan beberapa warga ternyata memang benar adanya bahwa sekitar tahun 2015 Desa Manggah pernah dihebohkan dengan peristiwa mistis tentang seorang wanita cantik yang tewas dengan kepala yang meledak di jembatan desa. Wanita yang tewas mengenaskan tersebut bernama Putri Pramitasari.
yang sebelumnya kematiannya ternyata dia menjabat sebagai kepala desa Manggah. Konon katanya, usai peristiwa yang menghebohkan tersebut, menurut kesaksian warga desa Manggah, Putri ternyata menjadi arwah penasaran yang menggentayangi desa. Bahkan sering meneror rumah warga di kawasan desa Manggah dan seringkali muncul di jembatan desa. Jembatan yang merupakan satu-satunya penghubung desa Manggah ke desa lain. Lebih lanjut lagi, warga juga menceritakan bahwa ternyata hantu Putri seringkali juga gentayangan mengetuk pintu-pintu rumah warga, terutama warga yang semasa hidupnya pernah punya hubungan dekat dengannya. Seperti yang dituturkan juga oleh Mbah Warno dengan suara beratnya dan serak, ia menuturkan seperti ini. Penampakan Nyi Putri sangat mengerikan. Dia sering muncul dengan tubuh yang bersimbah darah dari leher atas hingga ke bawah dan tanpa kepala. Tutur Mbah Warno, warga desa yang dianggap dituakan dan dianggap sebagai orang pintar di desa tersebut. Makanya kalau sudah jam 12 malam, tidak ada seorang pun warga desa yang berani keluar rumah karena mereka takut melihat ataupun bertemu dengan hantu Nyai Putri yang mengerikan, yang suka melambai-lambaikan tangan dari kejauhan dengan kepalanya yang buntung. Karena hantu Nyai Putri kerap muncul di sekitar jembatan desa, akhirnya membuat namanya disematkan pada jembatan itu. Ya, namanya Jembatan Putri, sebagai simbol untuk mengenang Putri Pramitasari, wanita yang dulunya pernah hidup sebagai kepala desa dan akhirnya mati secara tidak wajar dan menghantui jembatan itu. Jelas Mbah Warno. Ya, begitulah cerita Mbah Warno dengan suara beratnya disertai dengan sedikit batuk, karena saat menjelaskan, Mbah Warno sambil menghisap sebatang rokok dengan tembakau padat yang dilintingnya. Dan sesekali meneguk kopi kentalnya, saya pun mencatat seksama tentang semua hal yang dituturkan terkait peristiwa yang ingin saya ulas tersebut. Cerita Mbah Warno dan beberapa warga membuat saya menjadi merinding ketika saya baru menyadari sesuatu tentang jembatan desa. Rupanya jembatan tadi namanya Jembatan Putri, dan wanita itu matinya di situ juga. Saya agak bergidik ngeri juga jadinya, karena jadi ingat suasana aneh saat tadi saya melintasi jembatan desa tersebut. Pantas saja ada suasana yang aneh ketika tadi saya melintasinya. Tapi ya sudahlah, saya sudah kadung di desa ini, artinya saya harus tetap menyelesaikan misi saya ini, kata saya membatin dalam hati. Lebih lanjut lagi bagaimana cerita tentang Nyai Putri. Begini cerita lengkap yang dituturkan Mbah Warno Balapati dan beberapa warga desa tentang hantu Nyai Putri Pramitasari yang kerap muncul di sekitar jembatan desa Manggah, sampai akhirnya membuat namanya disematkan juga pada jembatan desa tersebut. Cerita Nyai Putri Pramitasari dimulai. Semenjak usia 5 tahun, Putri Pramitasari diasuh oleh kakeknya yang bernama Jantur Reksapati. Sebab kedua orang tuanya memilih pergi dari desa dan sampai kini tak pernah lagi kembali ke desa. Pertama kali yang pergi terlebih dahulu adalah ayahnya. Disusul setahun kemudian giliran ibunya pergi meninggalkan desa. Memang menyedihkan kalau melihat bagaimana latar belakang kehidupan putri ini, karena dia harus hidup tanpa merasakan lagi belai kasih sayang ibu dan ayahnya. Putri Pramitasari akhirnya terus bertumbuh kembang hingga dewasa dan sampai akhirnya dia menjadi seorang wanita muda dengan usia 22 tahun yang sangat berparas cantik jelita dan memiliki tubuh yang molek memikat. Kelebihan fisik yang dimilikinya membuat kaum pria jadi sangat menyukainya. Tidak hanya anak-anak muda atau lajang, bahkan pria beristri pun terpikat dengan kecantikan putri. Pesona fisiknya itulah yang pada akhirnya juga berperan mendudukannya menjadi kades pada tahun 2000 silam saat putri memutuskan mengajukan diri menjadi kades. Lalu berdasarkan kesepakatan para pejabat perangkat desa dan separuh lebih warga desa,
disebabkan tak adanya calon kades lain yang maju mencalonkan diri. Mungkin juga karena sungkan bersaing dengannya, maka akhirnya diputuskanlah Putri yang jadi kades Manggah. Pada waktu jadi kades, usia Putri sekitar 25 tahun. Dan di desa Manggah hal tersebut memang menjadi hal yang luar biasa. Semudah itu tapi sudah menjadi kades. Dan sekedar info, tahun 2015 Putri meninggal. Artinya Putri mampu bertahan hingga 15 tahun lamanya atau sampai dengan usia 40 tahun menjadi kades desa Manggah. Sayangnya kecantikan luar Putri tidak sejalan dengan perilaku dan kepribadiannya sehari-hari. Meski sudah menjadi kades, Putri justru jadi lebih berani menggoda para lelaki yang terpikat olehnya. Hal inilah yang membuat para kaum hawa, yaitu para kaum istri dan wanita lajang yang tinggal di sekitar desa Manggah menjadi cemburu dan iri hati, serta menjadi semakin sangat membenci Putri karena telah merusak rumah tangga mereka yang sudah berkeluarga dan merebut hati para pria lajang di desa. Tapi hal ini tak dipedulikan oleh Putri. Dia tetap saja berperilaku buruk demi hasrat tetap bisa mengeruk harta pria yang tergoda olehnya, termasuk agar dapat terus dihormati dan berkuasa. Putri terus menggoda para pria di desa Manggah, bahkan tak segan menjadikannya para pria yang ditaklukkannya menemani tidurnya. Sadar menjadi magnet yang memikat para pria di desanya, dan menyadari bahwa kecantikan fisiknya tidak mungkin bertahan selamanya, dengan alasan kalau sewaktu-waktu kaum pria di desa tidak akan lagi menyukai kecantikan paras dan kemolekan tubuhnya. Putri kemudian memutuskan untuk menggunakan susuk pelet hitam demi untuk mempertahankan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Susuk pelet hitam tersebut diperoleh dari kakeknya. Iya, dari Mbah Jantur Reksapati yang ternyata juga merupakan kakak kandung Mbah Warno Balapati. Artinya juga Putri ternyata masih ada hubungan cucu dengan Mbah Warno. Setelah memakai berbagai susuk pelet hitam di beberapa bagian tubuhnya, maka kecantikan dan kemolekan tubuh yang dimiliki Putri memang tetap bisa bertahan. Kendati begitu, usia dan kesehatan bukan dia yang menentukan. Karena pada tahun 2015, secara tiba-tiba Putri akhirnya jatuh sakit. Bahkan pada perkembangannya, sakitnya Putri semakin parah. Badannya semakin kurus dan untuk berjalan pun harus dibantu dengan tongkat. Dari diagnosis dokter yang sedang bertugas di desa, ternyata diduga kuat Putri sedang menderita penyakit kanker ganas yang menggerogoti tubuh dari dalam, dan menyarankan agar Putri dirujuk ke rumah sakit. Akan tetapi Putri menolaknya. Dia menganggap itu hanya sakit biasa dan nantinya bisa sembuh dengan sendirinya. Sebenarnya juga Mbah Warno pernah mengingatkan kakaknya itu untuk menghentikan segala laku ritual pesugihan dan penggunaan Sebenarnya juga Mbah Warno pernah mengingatkan kakaknya yaitu Mbah Jantur untuk menghentikan segala laku ritual pesugihan dan penggunaan susuk pada tubuh Putri. Bahkan pernah mengingatkan langsung kepada Putri agar sesegera mungkin susuk yang tertanam dalam tubuhnya tersebut dicabut demi kebaikan warga desa dan bagi keselamatan diri Putri sendiri. Karena Mbah Warno melihat gelagat kalau Putri tidak kuat dan susuknya dapat berdampak bahaya pada keselamatan nyawanya akibat terlalu banyak bersekutu dengan jin yang bersemayam pada susuk tersebut. Setelah berbulan-bulan sakit yang diderita Putri tak kunjung sembuh, Putri semakin stres dan tubuhnya semakin habis. Barulah dia menyadari dan menyatakan pada kakeknya untuk mencabuti berbagai susuk yang ada tertanam di dalam tubuhnya. Namun tidaklah mudah mencabuti susuk-susuk tersebut. Baru juga daerah kaki hingga pinggang yang dicabuti, Putri sudah kelojotan meraung kesakitan. Padahal bagian lainnya dari pinggang ke atas hingga kepala belum berhasil dicabut, sehingga ritualnya dihentikan dahulu oleh Mbah Jantur. Tak lama kemudian,
karena susuk yang ada di tubuh putri sebagian telah tercabut. Perlahan tubuhnya berubah wujud. Tubuh putri langsung menua. Keriput-keriput keluar dari kulitnya. Begitu juga rambutnya yang beruban, sehingga tampak seperti wanita tua yang sudah berusia 60-an tahun. Penyakit putri semakin parah, tapi dia tetap tidak dapat disembuhkan karena susuk yang masih menempel di tubuhnya. Bahkan kakeknya sendiri, Mbah Jantur, justru pergi menghilang meninggalkannya tanpa jejak entah kemana. Alhasil, jadi tak ada satupun orang yang mampu mengeluarkan susuk tersebut, termasuk Mbah Warno yang juga kakeknya. Sebab menurut Mbah Warno yang masih diharapkan bisa mencabuti sisa susuk tersebut hanyalah kakak kandungnya tersebut. Kondisi putri semakin parah, hingga kulit dan daging tubuh bagian bawahnya itu sudah menghitam, membusuk dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Di beberapa bagian bahkan sudah ditumbuhi belatung-belatung yang menggerogoti dagingnya. Tampaknya akibat susuk yang tersisa membuat putri masih bisa bertahan hidup. Melihat apa yang dideritanya, putri sungguh menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dia ingin meminta maaf kepada wanita-wanita yang suaminya telah dirayu olehnya selama ini. Tapi sayang, tidak ada seorang pun dari mereka yang datang menjenguknya. Putri tidak bisa menebus kesalahannya. Hingga akhirnya dengan sisa kekuatan yang ada, dibantu tongkatnya putri berjalan tertatih-tatih. Jatuh bangun hingga merangkak menuju jembatan desa dan berencana mengakhiri hidupnya sekaligus penderitaannya untuk terjun ke sungai. Mbah Warno dan beberapa warga yang sempat melihat putri berjalan hingga jembatan desa mengingatkan untuk mencegah rencana untuk bunuh diri, tapi tak digubris oleh putri. Lalu tiba-tiba saat putri hendak terjun, terjadi peristiwa aneh. Tiba-tiba tubuh kurus nyaris membusuk putri bergetar hebat, seperti ada yang ingin berontak keluar dari tubuhnya. Putri melolong kesakitan sambil memegang kepalanya. Lalu tiba-tiba dar! Kepala putri meledak. Suaranya cukup keras untuk ukuran pendengaran normal manusia, sehingga warga sampai ada yang terpelanting saking terkejutnya mendengar suara ledakan dan melihat meledaknya kepala putri. Putri akhirnya meregang nyawa dengan amat tragis. Mbah Warno yang tak tega melihat peristiwa yang terjadi pada cucunya tersebut, segera menindaklanjutinya dan memohon kepada warga agar rela dan ikhlas hati. Putri akhirnya meregangkan nyawa dengan amat tragis. Mbah Warno yang tak tega melihat peristiwa yang terjadi pada cucunya tersebut, segera menindaklanjutinya dan memohon kepada warga agar rela dan ikhlas hati membantunya menangani jenazah putri. Akhirnya warga desa bersedia membantu. Setelah selesai prosesi perawatan jenazah, terjadi perdebatan karena hampir semua warga desa menolak jenazah putri dimakamkan di kompleks pemakaman desa. Sehingga Mbah Warno akhirnya memutuskan untuk memakamkan putri di sebuah kebun milik Mbah Warno yang tempatnya terpencil di seberang sungai desa. Saat prosesi memandu jenazah, jelang menyeberangi jembatan terjadi peristiwa mistis. Bahkan warga yang mengusung tandu sampai ketakutan. Jenazah putri yang tanpa kepala tersebut tiba-tiba bergetar hebat, lalu terbangun dengan sendirinya. Mengetahui adanya kejadian ini, warga semakin panik. Tapi Mbah Warno terus berupaya menenangkan warga sambil membaca mantra-mantra. Mengetahui adanya kejadian ini, warga semakin panik. Tapi Mbah Warno terus berupaya menenangkan warga sambil membaca mantra-mantra. Akhirnya jenazah putri terbaring kembali, tapi jenazah putri tetap bergetar hebat. Sejurus kemudian Mbah Warno meminta warga yang memandu jenazah agar segera bergegas memandu jenazah sampai ke kebun milik Mbah Warno. Namun keadaan semakin menegangkan ketika rombongan pemandu jenazah putri sampai di pertengahan jembatan tepat di mana putri meregang nyawa.
Tiba-tiba jenazah putri melanting cukup tinggi ke udara, lalu jatuh dengan deras terjun ke sungai kemudian hilang di telan air sungai yang tiba-tiba berpusar menenggelamkan jenazah putri. Rombongan warga desa yang memandu jenazah langsung ketakutan, bubar berhamburan dan lari terbirit-birit kembali ke rumah masing-masing. Tinggallah Mbah Warno sendiri menatap sungai dengan tatapan sedih dan prihatin. Lalu sejurus kemudian beranjak pergi sambil menyeret keranda yang tadi digunakan untuk memandu jenazah putri. Sejak itulah hantu Nyai Putri sering terlihat gentayangan di sekitar tempat jembatan yang tersemat namanya tersebut. Bahkan sering mengetuk pintu-pintu rumah warga. Hantu Nyai Putri lebih sering mengetuk pintu rumah warga yang pernah diajak tidur dengannya. Pernah ada yang membukakan pintu, tapi ketika pintu dibuka yang tampak hanyalah penampakan tubuh melayang mengerikan bersimbah darah tanpa kepala. Beberapa warga yang memang pernah memiliki hubungan dekat dengan Nyai Putri sampai ada yang menderita sakit hilang ingatan karena terus diteror oleh arwah penasaran Nyai Putri Pramitasari. Bahkan hingga sekarang hantu Nyai Putri masih saja sering menampakkan diri. Tidak hanya di jembatan desa saja, tapi bergentayangan ke penjuru desa Manggah. Ya, begitulah detail lengkap cerita tentang kisah kehidupan Kades Manggah yang bernama Putri Pramitasari yang harus berakhir dengan kematian tragis dan mengenaskan. Sekaligus menjawab penasaran saya terkait berita yang pernah saya dengar tentang Kades cantik yang tewas dengan kepala meledak, yang diduga gara-gara susuk pesugihan. Pada dasarnya sesungguhnya manusia diciptakan agar selalu bertakwa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan berbuat syirik. Tindakan memasang susuk dengan alasan terlihat cantik dan molek yang dilakukan Putri adalah termasuk rasa tidak puas akan karunia Tuhan. Selain itu, ketika Putri memakai susuk dengan mantra-mantra atau perantara makhluk lain, ternyata menyebabkan kerusakan pada raga dan jiwanya akibat persekutuannya dengan jin atau setan. Jika Putri melakukan itu karena merasa kurang cantik dan kurang atas pemberian atau karunia Tuhan atas fisik dan tubuhnya, jelas Putri mengingkari nikmat Tuhan. Dan ini adalah bagian dari dosa besar syirik karena menyekutukan Tuhan. Menghipnotis orang lain dengan tipu daya susuk agar orang terperdaya aura atau khasiat susuk tersebut. Jadi disinilah kiranya agar kita jangan pernah melakukan hal-hal yang malah menyesatkan diri untuk jauh dari rasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih bersekutu dengan jin dan setan. Naudzubillah min dzalik. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah menjelang sore. Saya melihat jam di tangan bahwa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3 sore. Saya juga sudah selesai mendapat informasi yang ingin saya gali. Dan tiba waktunya akhirnya untuk pulang. Saya akhirnya pamit kepada Mbah Warno dan beberapa warga. Tapi saat hendak pergi melangkah pulang, saya agak sedikit terhenti dan duduk lagi sejenak. Jujur saya masih bergidik dengan cerita tentang Nyai Putri yang diceritakan Mbah Warno dan warga, sehingga membuat pikiran saya jadi tersugesti rasa kengerian, karena saya pasti harus melintasi jembatan Putri. Duh, bagaimana nih? Apa saya harus minta tolong ditemani dulu sampai jembatan sana? Pikirku waktu itu. Baru saja saya akan beranjak, ternyata di hadapan saya sudah ada Mbah Warno. Cukup terkejut saya dibuatnya karena Mbah Warno muncul dengan tiba-tiba. "Kamu pasti memikirkan cerita tadi kan?" tanya Mbah Warno kepada saya. "Iya Mbah," jawab saya dengan singkat. "Ya sudah, kamu saya temani sampai daerah desa Pareng sana," tutur Mbah Warno. "Gak apa-apa kan ini Mbah? Kan desa Pareng itu jauh dari sini Mbah. Terus bagaimana nanti pulangnya Mbah?" tanya saya lagi. "Saya nanti akan bermalam dulu di desa Pareng. Kebetulan juga ada muridku di sana," jawab Mbah Warno sekaligus melegakan saya. "Baiklah kalau begitu, makasih ya Mbah," jawab saya dengan lugas.
Saya ditemani Mbah Warno sudah hampir memasuki jembatan Putri. Tapi tiba-tiba Mbah Warno menepuk pundak saya untuk menghentikan sepeda motor. "Berhenti sebentar mas," kata Mbah Warno. "Kenapa Mbah?" tanya saya dengan penasaran. "Nanti kalau di depan sana ada kabut tebal dan angin sedikit kencang, kemudian kamu melihat dan mendengar berbagai hal aneh, kamu abaikan saja ya, dan turuti kata-kata saya tersebut ya," kata Mbah Warno dengan mimik muka yang serius. Tanpa banyak kata dan bertanya lagi, langsung saya mengiyakan, dan memang saat kami berdua melintasi jembatan, tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncul kabut tebal dan angin kencang dengan hawa dingin yang terasa hingga menusuk tulang. Lalu terdengar suara aneh seperti suara cekikikan dan nampak kelebatan beberapa bayangan hitam. Saya hampir teriak dan menghentikan sepeda motor. Tapi saya teringat kata-kata Mbah Warno untuk mengabaikannya. Sambil terus berdoa kepada Tuhan, saya terus maju. Akhirnya lewat juga dari jembatan Putri. Akhirnya saya dan Mbah Warno pun melewati jembatan Putri. Lepas dari kengerian yang membuat saya bergidik dan merinding tidak karuan, memang mengherankan, lepas dari jembatan Putri, suasana berubah drastis. Suasana kembali terang, tak ada kabut dan normal seperti suasana sore pada umumnya. Singkat kata, kami pun akhirnya sampai di Desa Pareng. Bisa jadi karena desa ini paling dekat dengan akses jalan menuju ke kota, makanya desa tersebut dinamai Desa Pareng. Setelah mengucapkan pamit kepada Mbah Warno, saya segera melanjutkan perjalanan pulang. Sekarang kurang lebih hampir jam 4 sore, berarti kurang lebih saya jam 9 malam sampai di rumah. Alhamdulillah, akhirnya saya tiba di rumah. Singkat cerita, setelah selesai mandi, saya terbaring di tempat tidur dan mengingat peristiwa nyata yang saya alami tadi, termasuk peristiwa Nyai Putri yang rasanya kalau dinalar tidak masuk akal. Tapi ya sudahlah, memang seperti itu adanya, bahwa memang ada entitas di luar kemampuan indrawi, dan hal ini justru membuat saya mawas diri untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan tentang Kades Putri yang tewas mengenaskan. Terima kasih sudah mampir di channel Ngulik Sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.